Ya, udah jelas lah hikmah kebersihan. Itu medis. Tapi hikmah di balik itu, kenapa yang laki disuruhnya cukur, yang perempuan suruh cabut? Tuh, Ustaz Tasrul. Kalau biar tahu tuh. Ya, Ustaz Tasrul kan beda dia. Cabutin. Itu istihdat namanya. Yang ketiga, langsung aja, jangan banyak, jangan lama-lama. Qasus syarib. Kalau punya kumis rapihin. Ya, Pak RW di Berumnya kumis nih, rapihin. Makanya kalau catatan ya, kalau syarib itu dalam bahasa Arab itu asal katanya syariba yashrobu, itu artinya minum. Kenapa dia disebut syarib? Kumis kenapa disebut syarib dalam bahasa Arab? Kenapa disebut minum? Karena kalau orang minum kumisnya duluan. Kalau minum, yang punya kumis diminum, mesti kumisnya duluan dibanding mulutnya, gitu. Sebelum mulutnya minum, kumisnya udah kena air duluan. Makanya disebut syarib. Syarib itu artinya kumis, qasus syarib itu artinya suruh rapihin. Enggak suruh habisin, enggak. Rapihin. Yang rapi gitu, jangan berantakan banget dah. Jangan sampai kayak orang India tuh. Kalau orang India dirapihin, rapihinnya apa? Diprintir ke samping tuh. Nah, enggak juga begitu, rapi. Enggak apa-apa punya kumis. Kalau ada yang bilang ajaran Islam itu untuk membedakan buang kumis kemudian pelihara jenggot, ya silahkan aja. Ini sunnah gitu. Ya di pelihara jenggot tuh panjang banget tuh. Enggak apa-apa. Tapi kalau yang punya kumis, kata Nabi, bukan suruh cukur habisin, enggak. Qasus syarib itu suruh rapihin. Ya, ada hikmah lagi ya. Kalau maunya kumis itu dirapihin, kumis itu makin pendek. Kumis kalau makin pendek, makin tajam. Ya, sudah paham. Lapangan kita langsung aja deh. Urusannya itu lagi dia. Itu qasus syarib, rapihin. Umat Islam itu harus rapi gitu. Kemudian apa? Suruh potong kuku. Suruh potong kuku rapihin, potong, karena di situ kalau menurut medisnya terkumpul bakteri dan segala macam. Tapi kalau dari segi syariatnya itu di kuku yang hitam-hitam itu bukan hanya kotoran, setan ngumpul di situ itu. Setan ngumpul di situ katanya, makanya dibersihin, tuh rapi. Yang terakhir dari fitrah itu adalah bulu ketek. Bulu ketek lah, bulu ketiak. Apa perintahnya? Cabut. Perintahnya cabut. Suruh cabut. Jadi jangan heran kalau orang-orang dulu tuh suka di depan rumah pakai kaos kutang doang, suka nyabutin gitu, plak. Karena emang itu perintahnya suruh cabut. Gitu. Kayak kaos kutang, celana pendek, gendong baik. Ya Allah, jarang amat ya. Tapi kalau bulu ketiak itu sudah cabutin, gitu, sudah cabut. Nah, sekarang gampang, ada waxing namanya, pakai lilin, tinggal tempelin, cabut aja semuanya sekaligus bisa, gitu. Ini 5. Kenapa Nabi nyebutnya al-fitrah tuh? Itu yang jadi masalah nih. Fitrah itu artinya, kalau kita artiin bahasanya ya suci, gitu. Kita artiin biasa ya kesucian. Ketika orang berkhitan itu untuk kesucian. Ketika orang motong bulu kemaluan itu juga kesucian. Ketika orang merapikan kumis itu juga kesucian. Ketika orang motong kuku itu juga kesucian. Ketika orang mencabut bulu ketiak itu juga satu kesucian. Tapi ketika fitrah diartikan bentuk penghambaan kepada Allah, fitrah itu kecenderungan manusia untuk beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah, itu fitrah namanya. Jadi bukan sekedar suci, ada kecenderungan manusia untuk beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Baik, ketika Nabi sebutkan di kalimat-kalimat itu adalah fitrah, bahwa gitu, yang namanya kecenderungan menunjukkan penghambaan kepada Allah, bentuk
kita menghambakan diri kepada Allah adalah kita ikut segala apa yang Allah perintahkan, baik langsung dari Allah maupun kepada Nabi Muhammad SAW perantaranya. Kalau Nabi udah sampaikan al-fitrah itu kecenderungan untuk berbakti kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka menghambakan diri kepada Allah yang disebutkan Nabi itulah berupa tadi khitan dan seterusnya. Ketika perintah itu dilaksanakan, ketika perintah itu dilakukan, maka ada pahala di dalamnya. Gitu. Jadi jangan sangka kita motong kuku sebagai kebiasaan, enggak. Motong kuku itu ada pahalanya. Karena apa? Kita ikut syariatnya Nabi SAW. Dan itu perintah, walaupun sunnah. Nah, kesunnahan itulah ketika kita lakukan, kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 5 tadi, Satasul ya. Ingat ya? Ingat ya? Ya, itu.